Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anakku sekalian yang berada di rumah selalu dalam keadaan sehat. Baik, hari ini Bapak akan mengajarkan mata pelajaran IPA di semester 1 ini di tahun ajaran 2020-2021. Dan materi pertama yang akan Bapak ajarkan pada hari ini itu tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, di sini terbagi atas beberapa submateri. Nah, yang akan kita bahas di pertemuan pertama kita kali ini yaitu tentang konsep gerak, perpindahan, jarak, kecepatan, dan kelajuan. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama dulu gerak. Mendengar kata gerak, mungkin kita akan bertanya, ya apa itu gerak? Sebenarnya, gerak ini kita lakukan setiap harinya. Dan setiap aktivitas kita itu biasanya memerlukan gerak. Contohnya kita berjalan, berlari, mengangkat benda, dan sebagainya. Itu merupakan contoh dari gerak. Namun kalau kita ditanya, apa definisi dari gerak itu sendiri? Nah, kira-kira apa? Nah, kita coba cocokkan jawabannya. Jadi, gerak itu adalah perpindahan suatu benda dari suatu kedudukan ataukah posisi ke kedudukan yang lain. Jadi itu yang dimaksud dengan gerak ya. Berpindahnya suatu benda dari satu kedudukan ke kedudukan yang lain. Nah, karena definisi ini, maka gerak itu harus memiliki acuan. Saya ambil contoh penumpang yang ada di dalam mobil. Maksudnya di sini adalah mobil yang sedang bergerak di jalan raya ya. Kalau kita jadikan jalan raya sebagai acuan, maka mobil ini dikatakan bergerak terhadap jalan raya. Kenapa? Karena kedudukan mobil itu berpindah di jalan raya. Nah, bagaimana dengan acuan yang lainnya? Saya ambil contoh. Bagaimana posisi penumpang yang ada di dalam mobil? Apakah penumpang ini bergerak terhadap mobil? Kalau kita jadikan acuannya adalah mobil. Nah, kalau itu pertanyaannya, bisa disimpulkan bahwa penumpang ini tidak bergerak terhadap mobil. Kenapa demikian? Karena kedudukan penumpang ini tidak berubah. Kedudukan penumpang dia tetap berada di dalam mobil, walaupun mobilnya ini bergerak. Jadi, yang bergerak di sini adalah penumpang bersama dengan mobil terhadap jalan raya. Kalau acuannya adalah jalan raya. Oke, itu mengenai konsep gerak itu sendiri. Nah, pada saat orang bergerak, ada hal yang terjadi. Pertama, ada namanya perpindahan dan muncul juga yang namanya jarak. Nah, di sini kita akan bahas apakah yang dimaksud dengan perpindahan dan jarak itu. Baik, kita bahas satu persatu ya. Kita bahas perpindahan dulu. Perpindahan itu adalah perubahan posisi akhir suatu benda terhadap posisi awalnya. Jadi disimak baik-baik. Saya ulang ya. Perpindahan adalah perubahan posisi akhir suatu benda terhadap posisi awal. Oke, itu konsepnya. Lanjut kita ke jarak. Sedangkan jarak adalah lintasan yang ditempuh oleh benda untuk mencapai suatu titik.
Nah, di sini pengertiannya itu sudah jelas berbeda ya antara perpindahan dan jarak. Nah, untuk mendalami ini, coba kita perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Seorang anak berjalan dari posisi A ke B, lalu ke C dan ke D. Jadi di sini anak ini dikatakan start di A dan finish di D, ataukah titik awalnya anak ini adalah di A dan titik akhirnya adalah di D. Nah, muncul pertanyaan, berapa perpindahan yang ditempuh sang anak? Kemudian, berapa jarak yang ditempuh sang anak? Apakah sama antara perpindahannya dengan jaraknya? Nah, kita di sini coba bahas satu persatu kembali. Besar perpindahan yang ditempuh sang anak adalah 5 meter. Nah, kenapa cuma 5 meter? Karena perpindahan itu sendiri adalah perpindahan dari kedudukan awal ke kedudukan akhir. Jadi hitung saja di mana dia berawal dan di mana dia berakhir, atau di mana dia start dan di mana dia finish. Anak ini start di A dan finish di D. Maka hitung saja jarak dari A ke D. Ataukah kita hitung panjang dari A ke D. Panjang lintasan dari A ke D sama dengan panjang lintasan B ke C, yaitu 5 meter. Maka otomatis kita bisa tahu bahwa panjang lintasan A ke D itu adalah 5 meter. Nah, itu untuk perpindahannya. Lanjut yang kedua, untuk mencari besar jaraknya. Besar jarak yang ditempuh sang anak adalah 25 meter. Kenapa 25? Karena jarak ini kita menghitung semua lintasan yang ditempuh oleh sang anak. Sang anak ini kan menempuh lintasan dari A ke B. A ke B sudah 10 meter nih. Nah, kemudian dia berjalan lagi dari B ke C. 5 meter juga. Jadi kalau ditambah dari yang pertama tadi, 10 tambah 5, 15. Kemudian dia bergerak ke D. Di sini dia bergerak dengan panjang lintasan 10 meter. Jadi kalau dijumlah secara keseluruhan, itu adalah 25 meter. Oke. Baik, kita lanjut. Di sini ada kembali kecepatan dan kelajuan. Kecepatan dan kelajuan ini berhubungan juga dengan gerak. Ini kecepatan dan kelajuan biasa agak susah dibedakan. Karena dalam fisika, kecepatan dan kelajuan rumusnya ini hampir sama. Nah, apa yang membedakan? Kita coba simak penjelasannya di bawah. Kecepatan itu adalah seberapa cepat sebuah benda dari posisi awal ke posisi akhir. Itu pengertiannya kecepatan. Lalu, bagaimana dengan kelajuan? Kelajuan adalah seberapa cepat menempuh suatu lintasan. Oke, apa perbedaannya yang kedua? Kecepatan itu memiliki besar atau nilai dan juga mempunyai arah, atau dalam fisika dikenal dengan istilah besaran vektor. Lalu bagaimana dengan kelajuan? Kelajuan itu hanya memiliki besar saja atau nilai saja, tidak ada arahnya. Ini disebut dengan besaran skalar. Nah, rumusnya juga di bawah beda. Yang membedakan adalah kecepatan itu dirumuskan dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Jadi ingat, kecepatan
sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Kalau kelajuan, jaraknya yang dibagi dengan waktu. Jadi itu yang membedakan ya. Kalau kecepatan, perpindahannya yang dibagi dengan waktu. Kalau kelajuan, jaraknya yang dibagi dengan waktu. Oke, saya kasih contoh soal di sini supaya memudahkan pemahaman kalian. Karena kita di sini akan masuk juga dalam konsep matematika ya, karena ada perhitungannya. Saya bacakan soalnya. Agus berjalan dari A ke B sejauh 12 meter, lalu ke C sejauh 4 meter, dan ke D 12 meter. Ditempuh selama 20 detik. Berapakah jarak perpindahan, kecepatan, dan kelajuan Agus? Jadi dari soal ini, satu soal 4 pertanyaan. Pertanyaannya apa? Karena disuruh cari berapa jaraknya, berapa perpindahannya, berapa kecepatannya, dan berapa kelajuannya. Maka kita akan jawab satu persatu dulu. Yang pertama jaraknya. Sesuai dengan ilustrasi yang pertama tadi untuk menghitung jarak. Jarak itu dihitung dari semua lintasan yang dilalui oleh Agus. Dari A ke B 12 meter, oke. Dari B ke C 4 meter, ya tambahkan dengan yang tadi yang 12. Lalu dari C ke D 12 meter lagi, ditambahkan kembali jumlahnya secara keseluruhan yaitu 28 meter. Itu jaraknya. Lalu ke perpindahannya. Perpindahannya itu cuma 4 meter. Kenapa cuma 4 meter? Karena dari posisi awal dan posisi akhir. Awalnya adalah A, akhirnya adalah D. Maka yang dihitung adalah perpindahan dari A ke D. Ataukah panjang dari A ke D. Berapa panjangnya? Panjangnya itu sama dengan panjang B ke C. Karena ini lintasannya seperti berbentuk balok ya. Jadi sisi yang kedua ini, sisi AD dan BC itu sama panjangnya. Maka kalau BC 4 meter berarti AD juga 4 meter. Maka di sini diperoleh perpindahan 4 meter. Oke, kita lanjut ke kecepatan. Seperti rumus yang sebelumnya tadi saya jelaskan, kecepatan itu adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, di sini masukkan nilai perpindahannya dulu di bagian atas. Di bagian atas, di bagian pembilang. Yaitu berapa perpindahannya? Seperti yang kita jawab di bagian B, yaitu 4 meter. Waktunya yang di soal kita lihat. Ditempuh selama 20 detik. Berarti waktunya adalah 20 detik atau 20 sekon. Jadi di fisika itu, waktu itu satuannya secara internasional adalah sekon. Sekon itu sama dengan detik. Oke, jadi selanjutnya kita bagi. Karena ini bentuk pecahan 4 bagi 20 berarti hasilnya adalah 0,2 meter per sekon. Jadi meter per sekon itu adalah satuan dari kecepatan. Lanjut ke yang terakhir, untuk mencari kelajuan. Kelajuan itu rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu. Jadi jaraknya nanti yang mau dibagi dengan waktunya. Jaraknya berapa? Sesuai dengan yang dijawab di bagian A, jaraknya adalah 28. Waktu tempuhnya berapa? Sama dengan yang tadi, 20 detik atau 20 sekon. Jadi kita jawab di sini 28 bagi 20 hasilnya itu adalah 1,4 meter per sekon. Oke, setelah kalian menyimak dari contoh soal tadi, saya rasa kalian sudah paham. Nah, kalau belum paham bisa diulang diputar videonya untuk lebih paham kembali. Nah, untuk itu, untuk lebih mempermantap pemahaman kalian, Bapak kasih satu tugas ya. Tugasnya ini hampir sama dengan yang di contoh soal. Silakan saya mungkin
agak berlama di sini agar kalian bisa tuliskan ini soalnya. Jadi untuk anak-anakku silakan persiapkan buku tugasnya. Dicatat ini tugasnya yang 1 nomor. Akbar bersepeda dari A ke B sejauh 20 meter, lalu ke C sejauh 8 meter, dan ke D 20 meter. Ini ditempuh selama 50 detik. Berapakah? Jadi 4 pertanyaan kembali. A. Jarak. B. Perpindahan. C. Kecepatan. D. Kelajuan. Skema pergerakannya seperti ada di gambar ya. Saya gambarkan di sini. Oke, jadi silakan dijawab di buku tugasnya. Setelah dijawab, silakan ditulis di buku tugasnya. Setelah itu, kalian foto hasil tugas kalian atau pekerjaan kalian. Lalu hasilnya kalian kirimkan langsung ke nomor WA-nya Bapak ya. Nomor WA Bapak sudah tertera di grup, jadi silakan langsung saja. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Untuk selanjutnya, kita bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan di rumah agar kita tetap dapat melangsungkan pembelajaran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.